Dia tidak menilai apakah Qin Yichen adalah penjahat atau bukan. Jika orang lain ingin membunuhnya, dia akan kembali. Ini dibenarkan. Kaisar Yuan Tian mungkin tidak benar-benar marah sama sekali di dalam hatinya. Tapi setidaknya apa yang dia lakukan pasti akan membuat semua kaisar menyebutnya cantik dan pintar. Kaisar Yuan Tian tidak mudah. Kali ini, belum lagi yang lain. Setidaknya Permaisuri Xia, dia harus lebih bertekad untuk berdiri di pihak Yuan Tiandi. Ke Tiangxuan mengertakkan gigi dengan kebencian. Jelas bahwa mereka adalah yang paling tidak beruntung. Bahkan menyedihkan. Mereka adalah korbannya. Bagaimanapun, mereka memasuki alam serangga. Hanya ingin menemukan materi surgawi dan harta bumi dari jubah kaisar untuk Demon Yue Kong, yang merupakan niat membunuh pertama kaisar. Bagaimana masalah bisa berakhir? Tampaknya mereka telah diarahkan oleh ribuan orang dan tidak dapat ditoleransi oleh semua ras. Wajah Qin Yichen seperti pedang yang diukir dengan pedang juga tidak pasti. Permaisuri Xia berdiri di sisi Kaisar Yuan Tian. Ini bukan lagi pertanyaan tentang tidak menangkap tawanan perang. Dan ngomong-ngomong, apakah Yuan Tiandi benar-benar kalah dalam pertarungan ini? Dalam hal kerusakan pertempuran, Raja Surgawi di bawah komando Yuan Tiandi memang terluka parah. Tapi kaki Yao Yue Kong masih terhapus. Mengenai kerugian, itu adalah bintang utama klan Shenzi yang dirugikan, bukan pengadilan surgawi. Apa yang mereka peroleh hanyalah gumpalan jaring Tianluo. Bahkan berbicara, jaring Tianluo adalah milik mereka, dan mereka hanya mengambilnya dari leluhur hitam. Apa kerugian Yuan Tiandi? Ada pertempuran besar, dan cedera terakhir hanya untuk dihukum oleh kontrak Dao Surgawi. Pada akhirnya, dia mendapatkan prestise dan rasa syukur dari pengadilan. Bukan tidak masuk akal kalau orang ini bisa duduk teguh di posisi Kaisar Surga. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, hanya merasa bahwa masalah ini membuatnya sangat kesal. Tampak jelas bahwa mereka telah menang, tetapi mereka sepertinya memukul kapas, membuatnya semakin marah. Dan Yao Yue Kong berkata dengan dingin, jika Yuan Tiandi tidak mengembalikan sandera yang ditangkap oleh Zer, tuannya pasti telah mengambil gambar sejak lama, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan peduli dengan beberapa semut. Namun, karena Kaisar Yuan Tian berani berjanji di depan tembok dan rumput itu, dia secara alami akan memiliki cara untuk mencapai ini, atau untuk mencapai efek serupa. Awalnya saya ingin menunggu saya kembali dan membunuh Tian He sekaligus, setidaknya untuk menimbulkan kerusakan parah pada Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Sekarang tampaknya agak sulit. Ayo istirahat dulu. Biar tawanan dari suku Shenzi bersiap kerja. Mereka tidak biasa makan makanan kering. Tidak mungkin. Yao Yue Kong terluka dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan jika dia membawa Kui Sui, itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Ketika Yao Yue Kong pulih, Kaisar Yuan Tian juga dapat mengambil tindakan, yang dapat digunakan untuk memenangkan hati orang, dan bahkan anggota klan penenun ilahi yang tersisa. Kecepatan dan efisiensi pakaian ilahi dan pelindung harta karun tentara surgawi hanya akan lebih cepat daripada mereka. Dan yang membuat Bai Guanxing pusing adalah selama Qilinzi tidak keluar dalam satu hari, setidaknya harus ada satu kaisar yang menjaganya. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa Qin Yichen dan yang lainnya tidak dapat datang untuk mendukung ketika klan penenun ilahi dalam kesulitan, tetapi juga sulit untuk pergi ketika tentara Wen Tiangwan bertempur dengan tentara surgawi. Aku punya cara untuk menghubungi dunia serangga, tapi ada cara untuk mencegah Kaisar Yuan Tian melakukan ini. Setidaknya itu akan membuatnya sangat sulit untuk melakukannya. Bai Guanxing adalah orang yang kuat dan tegas, dan segera menekan emosi yang berlebihan. Terus bekerja dalam langkah-langkah, dan tunggu sampai saya menemukan kesempatan. Qin Yichen mengangguk dalam diam, dan dia juga menyadari Yuan Tiandi yang mengerikan. Yang terakhir, berdiri di posisi Kaisar, mengklaim bahwa jalan Kaisar adalah jalan surga, meskipun dia membicarakannya. Tetapi Kaisar Yuan Tian, apakah itu berguna untuk metode Kaisar, atau benar-benar memiliki pola yang besar? Itu sangat sulit untuk ditangani. Surga memiliki yin dan yang. Setelah kekalahan, wajah benar-benar hilang. Ini adalah penampilan kekalahan besar. Tetapi pada saat ini, jika Anda meletakkan tubuh Anda dan membayar keluhan Anda dengan kebajikan, Anda dapat memiliki efek ajaib dengan setengah usaha. Bagaimanapun, kami telah memaksa Kaisar Yuan Tian untuk mengakhiri dirinya sendiri, dan dia sudah kalah sekali. Qin Yichen mengepalkan tinju, slogan-slogan itu mengingat kebaikannya. Kami salah. Tetapi tentara di bawah komando kami tahu bahwa kami telah menang, dan semangatnya seperti pelangi. Tentara kita hanya akan berpikir bahwa Kaisar Yuan Tian berubah menjadi hitam dan putih dan menganiaya kita. Hanya Tuan Pemberani di bawah amarah. Ini baik untuk kita. Bai Guanxing mengangguk, dan sepertinya dia sibuk dengan urusannya sendiri. Dia sudah lama tidak melihatnya, dan alam sebelumnya juga meningkat. Dalam kata-katanya, jika dia menjadi seorang kaisar, tidak ada yang bisa dibunuh. Yuan Tiandi. Qin Yichen juga tiba-tiba teringat bahwa kekuatan pertempuran Putra Baize sepertinya tidak pernah lemah. Tetapi di depan bakatnya, dia tidak tampak begitu mempesona. Tetapi pada kenyataannya, sejauh menyangkut Bai Guanxing,
kurangnya kecerdasannya berada di luar jangkauan banyak orang kuat. Anda tahu, Bai Guanxing adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi dan generasi yang sama dengan Huasu, Kaisar Iblis Xiao Yuekong, yang berkultivasi dengan putra Bai Ze, dan menjadi Kaisar Iblis Muda. Qin Yichan dan yang lainnya mundur satu demi satu, dan dalam beberapa hari berikutnya, seperti yang diharapkan Bai Guanxing, banyak klan Kaisar mengeluarkan perintah dengan marah terhadap tindakan anti pencuri Kaisar, menunjukkan bahwa mereka tidak berbagi Tianyun dan sejenisnya. Hal-hal ini jatuh ke telinga Qin Yichan, membuatnya mudah tersinggung. Tetapi segera dia menyadari bahwa itu salah. Sebelum perubahan, dia hampir mengabaikan pembicaraan semacam ini, dan tidak akan mempengaruhi Dao Xin sama sekali. Qin Yichan melakukan introspeksi diri, dan menyadari kehebatan Kaisar Yuan Tian. Dalam hatinya, dia marah karena tembok kekaisaran ini jelas-jelas mengejar dan membunuh mereka terlebih dahulu. Tetapi pada akhirnya dia marah pada mereka. Kemudian, Ke Tiangxuan dan kerumunan hanya akan berada dalam suasana hati yang sama. Dalam keadaan ini, bahkan jika Kaisar Ke berjuang untuk tujuan besar Kaisar, dia ingin mundur setengah langkah dan secara aktif mencari perdamaian. Akankah Ke Tiangxuan setuju? Apakah Anda akan merasa sakit ketika Anda melihat raksasa Kaisar yang pernah memanggilnya anak kedua lagi, dan hari ini Anda pasti akan mati? Kekesalan semacam ini membuat klan Dike, yang selama ini bijaksana dan tidak bisa berbuat dosa terhadap semua ras, malah menjadi pasif. Kaisar Yuan Tian, apakah Anda? Qin Yichan melihat ke arah pengadilan surgawi. Untungnya, dia telah mengumpulkan catatan dari hati ke hati dan menghilangkan amarahnya. Tetapi dia menemukan bahwa Chuan Xinlu bukanlah obat mujarab, dan bahkan pengamatan pikiran yang paling murni membuat kebencian semakin berlama-lama. Karena Kaisar Mingyang mempertanyakan langit dengan hatinya bukanlah tentang tidak memiliki keinginan, tetapi mengejar kebebasan dan langit yang sama. Qin Yichan merasa bahwa ketika dia berubah menjadi Kaisar Mingyang, dia mungkin berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini dan bagaimana menanganinya untuk berkembang ke arah yang menguntungkannya sendiri. Tetapi Kaisar Mingyang mungkin juga akan merasa tidak nyaman. Dao Xin tidak mungkin tanpa gelombang. Karena dianiaya, dikejar dan dibunuh oleh orang lain, dan ditegur oleh orang lain bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Ini adalah tingkat kultivasinya sendiri untuk dipermalukan dan tidak perlu terkejut. Qin Yichan tidak dapat marah atau mempengaruhi latihannya untuk ini. Tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa orang-orang kikuk itu memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Dia dapat mengabaikannya. Aku masih harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Jika aku bisa meretas Yuan Tiandi sampai mati dengan satu pukulan. Tidak, selama aku bisa bergabung dengan kakak Yuekong dalam pertempuran itu, dan mampu memprovokasi hukuman kontrak Tiadao, Yuan Tiandi tidak bisa begitu sombong.